termasuk putus asa selesai, diajukan ke sana untuk mendapatkan legitimasi definitif. Ya. Tetapi bukan jaminan, kata Pak Alex. Bukan jaminan yang diajukan yang sudah lolos administrasi. Misalnya 50 berapa tadi itu? 53. Tidak jaminan untuk turun semuanya lolos. Itu kalimatnya dia. Bukan jaminan. Di sini sudah punya file yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Jadi Bapak kan tinggal menuju Jakarta. Mudah-mudahan keluar definitif. Tapi kata beliau tidak jaminan, bukan jaminan. Karena itu usul dinas. Bukan bupati, dinas mengusulkan ke Jakarta setelah selesai tahap kedua, selesai misalnya tadi itu mengusulkan ke sana untuk dapatkan definitif alias rekomendasi untuk definitifnya. Kan seperti itu. Nah, sekarang apa kata mereka? Ya di sini sudah punya file. Semua guru dan calon kepala sekolah itu sudah ada filenya semua Pak. Yang memenuhi syarat tidak memenuhi syarat. Ya Pak. Sama dengan petunjuk baik waktu itu. Makanya saya katakan kepada teman-teman sabar dulu. Baru tahap kedua yang dilaksanakan oleh Butur sebatas seleksi administrasi itu belum, akan masih ada tadi itu di Pak Alex itu akan ada yang diajukan oleh kepala dinas setelah keluar dari sana bupati keluarkan SK definitif seperti itu. Saya bukan jaminan. Sekarang Bapak bisa jamin Pak akan keluar akomodasi definitif mereka. Kalau Bapak jamin, alhamdulillah syukur. Tapi kalau tidak Pak, ini kan hanya warning saya ya, warning. Artinya kita sering informasi ya, kita sering informasi. Karena saya dan Pak Alex itu ya cukup akrab juga. Apapun negatifnya, positifnya disampaikan. Saya lebih senang disampaikan negatifnya, jangan positifnya, supaya kita berpikir. Makanya tolong Pak, mudah-mudahan ada jaminan dari saudara, dia keluar itu yang sebanyak 56-78 orang itu, mudah-mudahan ya. Nah itu saya salut Bapak, termasuk Butur selesai. Mungkin Bumana belum ya, selesai administrasi belum selesai. Tapi kalau Butur selesai, tinggal terakhir tahap ketiga yang dikatakan oleh di peraturan Menteri Pendidikan nomor 7 itu. Kan ada seleksi terakhir itu sehingga menghasilkan rekomendasi BKN seperti itu. Nah, ini untuk tambahan dari saya. Makasih. Oke, cukup ya. Pak Nurul tadi, saya dari tadi ngomong, tapi saya belum dikasih kepastian. Hanya sedikit ada penjelasan dari Bapak tadi bahwa Dapodik mereka terdapat definitif. Ya. Di KSPS mereka TLP. Ya. Pertanyaan saya dari tadi kan, yang 53 orang itu masih mengajar nggak hari ini? Kalau yang 53 orang itu semestinya di pembagian. Tidak, jangan nggak ada. Tanyakan saya semestinya. Faktanya di lapangan hari ini, kan saya ini beberapa SP saya kunjungi. Masih ngajar nggak? Gini Pak, kalau kita bicara fakta, tentu kan ada di lapangan Pak. Iya. Kami kan bicara data Pak, karena apa yang mereka lakukan di lapangan pasti diinput di Dapodik. Oke. Kan gitu Pak. Ya ngajar nggak? Ya, di Dapodik ini tidak mengajar lagi. Ada buktinya Pak, di Dapodik tidak mengajar. Kepala sekolah yang 53 orang ini yang menurut KSPS masuk PLP tidak mengajar Pak, tidak mengajar. Mereka tidak menginput sendiri pembagian tugasnya, kan gini Pak. Bagaimana kalau saya dapat yang masih banyak yang mengajar? Jadi begini Pak, mungkin saya ini sudah sampai bulan loh, saya berkemalam sampai saya kemalam. Iya. Bagaimana kalau saya masih dapat yang kepala sekolah yang masih mengajar? Berarti itu adalah unsur kesengajaan untuk mematikan orang yang ada di dalam itu. Karena yang tadinya jam tidak harus mesti dia pakai kepala sekolah, mereka pakai. Iya. Kan kuncinya begitu. Ya, gini Pak. Jadi di sekolah itu ada aplikasi Dapodiknya mereka juga Pak. Jadi kan kepala sekolah itu memerintahkan kepada operator menginput apa yang dia lakukan sehari-hari. Iya. Jadi kalau nginput itu Bapak nggak lihat karangan atau tipuan atau apa kan nggak Bapak tahu. Ya pasti. Saya ini turun temurun. Saya turun di lokasi. Makanya saya ingin pertegas di Bapak, 53 orang itu masih ngajar nggak? Karena sepengetahuan saya di beberapa SD saya pergi, mereka terganggu itu karena kepala sekolah yang datang itu masih pakai jam mengajar. Kan gitu. Baik. Baik Pak. Jadi kan gini, ini kan implementasinya kita kembali kepada efek sertifikasi tunjangan. Cocok. Paham kan? Saya paham. Makanya kan Bapak tadi sudah jelaskan ke kita. Saya tegas kalau kepala sekolah itu kan kalau sudah definitif sebenarnya, ya. Kata definitif tidak harus mengajar. Iya. Tapi kan PLP ini kalau begini solusinya kalau menurut saya supaya dia clear ini yang 53 orang ini supaya tidak ngajar orang ibu kan kita hadir sama-sama.
undang jawab. Kita yakinkan mereka bahwa jangan kau mengajar, tetap sertifikasi nggak keluar. Iya. Undang mereka baru hadir di komisi 1. Daripada saya kunjungi satu-satu. Iya. Iya. Begitu. Betul, Pak. Karena jujur kebanyakan sekolah ini banyak terganggu karena kepala sekolah masih ngambil jam ngajar. Pertanyaannya, kalau dia masih ngambil jam ngajar, ini kan sama saja kalau dia menjebak guru-guru yang ada di dalam nggak bisa bermasalah di kemudian hari. Kenapa? Seperti Pak Darwin bilang tadi, kepala sekolah ini kan banyak tugas tambahannya. Diundang kadis dari Tiongkok ke sini. Tentu dia nyimak, tidak harus ngajar 1 hari. Gimana itu? Kalau dia tidak ngajar? Sementara perintahnya dapat itu kan jelas dia harus ngajar terus menerus. Ya, bagaimana kalau kepala sekolah itu dipanggil, ada undangan ke sana, ke pelatihan di Jakarta atau di Kendari? Dia tinggalkan dia mengajarnya. Bagus kalau tidak terpantau. Kalau ada yang terpantau, mengajar kepala sekolahnya 2 hari ke Kendari. Contoh saya kemarin 1 hari bilang orang nggak ada kepala sekolahnya. Kalau dia ngajar kan, sudah saya tinggalkan. Saya coba jawab lagi saya. 53 itu masih ngajar nggak? Ya. Tidak mengajar, Pak. Menurut Bapak tidak mengajar, Pak? Tidak mengajar. Saya tegaskan tidak mengajar. Gini, Pak. Mohon maaf, boleh saya uraikan dulu sedikit saja. Saya sebenarnya tidak butuh uraian. Saya butuh fakta saya. Karena dia akan gangguan dengan yang Bapak jelaskan dengan yang saya dapatkan di lapangan. Karena yang saya dapatkan lapangan ini rata-rata kepala sekolah masih mengajar. Ya. Bagaimana mengantisipasi 53 orang ini kalau dia masih pakai jam mengajar, yang tadinya kita masih bisa perdayakan yang lain-lain. Intinya gini, Pak. 53 orang itu tadi belum terima sertifikasi bulan 1. Kenapa? Belum terima sertifikasi tunjangan sertifikasi bulan 1. Karena memang mereka tidak mengajar di aplikasi. Mungkin di situ larinya supaya kita paham. Belum cair sertifikasinya bulan 1 sampai hari ini. Iya. Berapa bulan? 53 orang bulan 1. Bulan 1. Iya, karena mereka kan statusnya belum mengambil jam sebagai kepala sekolah. Mereka tidak mengajar, Pak. Jadi mereka itu begini, Pak. Misalnya diceritakan oleh Bapak atau itulah yang ya, itu saya paham. Siap. Saya paham, Pak Nurul. Itu kan berdasarkan sistem yang ada Bapak lihat. Yang saya lihat, saya di lapangan dia mengajar. Ya, siap, Pak. Ya. Makanya saya begitu belakang dan apa yang gue jelaskan itu. Saya ini sudah beberapa simpul SD saya turun, kepala sekolah ngajar. Berarti yang tidak beres. Dapat kepala belakang dan sistem. Kenapa saya berani bantah Bapak? Karena saya berapa sampel saya turun di lapangan, kepala sekolahnya ngasih ngajar. Sehingga kalau kau jelaskan saya di situ, tetap saya bertentangan dengan saya. Kan gitu ya. Coba mungkin dibuka itu sebetulnya mungkin Pak Herman kalau saya gini, untuk memastikan ngajar atau tidak, mungkin bisa nggak Ibu Kadis besok bisa diundang ke kepala sekolahnya semua. Sore kita pertemuan di aula sana, kita pastikan mereka ngajar nggak atau tidak. Daripada kita kunjungi salah satu sekolah. Karena saya ini hampir 10 sekolah saya ambil sampel, kepala sekolah yang masih ngajar. Sepakat enggak, Ibu Gadis? Jika misalnya 53 orang ini diundang dulu di aula Diknas, diundanglah komisi 1, kita pastikan mereka itu mengajar atau tidak. Saya jawab. Siapa insya Allah saya bisa hadirkan, tetapi saya mohon waktu Pak, karena besok kami ada pemeriksaan BPK, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 3 ada kegiatan di BGTK Pak. Nah, kalau begitu begini, kita butuh waktunya Kadis Pendidikan punya. Mau bulan 2 kah? Mau bulan 3 kah? Ya, kita nunggu saja kita. Iya, nanti kita sampaikan Pak. Ya, nanti sampaikan ke kita, karena saya jujur gangguan dengan apa yang disampaikan oleh Hanurul dan fakta yang saya lihat di lapangan. Karena sempat saya masuk. Kenapa ini? Soalnya kepala jam ngajar saya diambil sama kepala sekolah yang baru masuk. Ngajar tidak kepala sekolahnya ngajar. Sehingga memang Pak Nurul, saya harus bantah itu karena saya ini orang aktif di lapangan. Sehingga untuk memastikan itu dan untuk meyakinkan saya bahwa mereka 53 orang itu yang notabene sistem KSPS misalnya
masih PLT tapi tidak ngajar. Sehingga saya mohon Ibu Kadis tolong cari waktu jadwal di saat Ibu Kadis punya lowong waktu ya, atau Dinas Pendidikan punya lowong waktu, kita agendakan, kita pertemuan. Undang kami supaya kami mau yakin, saya mau lihat satu-satu mana yang ngajar mana yang tidak. Iya. Nah, itu ya Pak Nurul, saya kira saya agak beda dengan Pak Sairman karena saya Pak Sairman waktu saya video call Bapak itu saya bayangkan kepala sekolahnya lagi upacara, saya lagi nyantai di samping ruangan, mereka tidak lihat saya. Karena Langere itu ada identitas khusus sehingga saya turun. Cek sekolahnya, dia aneh-aneh. Itu Ibu Kadis tegur lah. Sekolah ini bukan mau-maunya kita ceknya, mestinya ada keseragaman Ibu Kadis. Bikin surat edaran, ya, bahwa sekolah itu dirapikan. Bayangkan Pak, baju, celana, sepatu, topinya, rapinya, semua sama se-Kabupaten Buton Utara ini. Hanya persoalan kainnya saja mungkin yang agak bagus, tidak bagus, tapi kalau warnanya sama. Tapi sekolahnya nama. Bisa nggak Ibu Kadis? Saya langsung. Ya, boleh. Saya sejak saya dilantik saya juga merasa aneh Pak. Okay. Aneh dengan chat sekolah. Oh, ya. Saya hari ini buat agenda, insya Allah kalau sudah ada anggaran mereka saya perintahkan SD itu saya minta merah putih. SMP putih biru catnya, kan memang saya juga aneh Pak, SMP 4 kulit susu rupa-rupa warnanya. Ya, cocok. Bukan hanya Bapak, saya juga seperti itu Pak. Ya. Insya Allah kami akan benahi kembali termasuk. Kalau TK mungkin tidak masalah Pak. Biasa kalau warna lain takut saya komentari. Kalau dia warna kuning takut saya komentari. Tapi warnanya Langere itu kenapa saya ngotot karena tidak ada yang kena. Saya sudah kena. Saya saja baru Pak direktur, tapi saya rasa aneh. Ya, saya berharap kepada Ibu Kadis, ini juga bagian dari tambahan Ibu Kadis. Nanti koordinasinya ke Bupati, ya. Biasanya koordinasi dulu ke Bupati, Bu. Ya, laporan ke Bupati. Biasanya kan Pak Bupati sih yang akan menentukan warna apa yang cocok, kan gitu. Artinya nanti koordinasinya ke sama pimpinan, ya. Bahwa kalau bisa ada surat edaran yang disampaikan kepada seluruh sekolah dasar maupun SMP atau SAPA bahwa cek sekolahnya itu harus sesegera mungkin dirubah. Anggaran Ibu segera ada. Enggak Bos? Jangan bilang kalau kita ini wajar kalau kita bilang tidak ada anggaran karena kena efisiensi. Kalau dana bos kena efisiensi. Tidak ada alasan itu. Kalau bisa Ibu Kadis bulan 2 itu sudah tuntas semua cek sekolah itu diseragamkan. Itu yang kita harapkan ya. Saya kira cukup ya. Saya hanya itu tadi solusinya supaya saya tidak bertentangan dengan apa yang menjadi tanggapan Pak Nurul tadi. Saya jujur, saya bangga itu. Walaupun Bapak pakai sistem, saya tidak pakai sistem. Pakai fakta lapangan saya. Ya. Karena saya masih banyak temukan beberapa kepala sekolah yang dilantik kemarin masih memakai jam mengajar sehingga jam mengajar yang lain tidak terganggu. Sekira itu dari saya, mungkin Pak Sairman tambahkan. Ya, baik. Saya langsung ya, Bu Kadis, Pak Nurul. Jelas sudah berbeda memang kalau fakta dengan sistem. Kan yang ikut juga itu orang-orang yang di sana kan? Nah, itu pasti tidak beda itu. Nah, sehingga tidak perlu persoalan itu. Yang pasti bahwa solusi tadi sudah jelas. Karena mereka yang masih ngajar sehingga menghilangkan jam-jam mengajar yang lain. Misalnya kan nggak usah ngajar lagi itu, ya begitu. Tapi kan kita mencari regulasi, mencari sumbernya supaya bisa kita intervensi dengan ketentuan bahwa nggak usah ngajar lagi, sebenarnya kau sudah bisa sertifikasi kok. Kira-kira itu satu. Kemudian tadi saya mau perjelas SD kita ini disebut ada berapa sih SD kita? SD itu 76 sekarang Pak. 76 SD. Yang negeri 75. Oh, negeri 75. Ya, satu swasta yang ini. Pokoknya semuanya 76 SD. SMP? SMP 35. Kita tahu juga kan? Iya. Nah, berarti Ibu Kadis ini yang diseragamkan ya. 76 SD diseragamkan, kemudian 35 SMP diseragamkan. Nah, pokoknya yang mana saja yang penting sudah ada ketentuan surat edaran dari Bupati atau kebijakan Kadisnya, kira-kira begitu. Apalagi ya tadi sebenarnya saya mau banyak tanya sudahlah, saya anggap sudah clear kayaknya karena dari BKPS Dempo dan bagian hukum saya minta soal update regulasi, tapi kan tadi sudah kita bicara regulasi. Misalkan dari mereka saya minta itu soal pertimbangan atas penilaian keputusan kan dari BKPS Dempo juga, tapi sudahlah kita sudah bisa jawab itu. Yang pasti bahwa kita punya kepentingan adalah
kita tidak sedang mencari masalah, kita ingin menyelesaikan masalah. Sehingga jangan terkesan, dan kita ini mengangkat informasi dan isu bahwa pelantikan kepala sekolah yang terjadi di Butur ini bukan atas dasar balas dendam maupun balas jasa. Tetapi memang prinsipnya kita jalankan sesuai regulasi yang ada. Sehingga hari ini kita akan menyesuaikan sehingga rasa keadilan yang harus diberikan kepada mereka yang diganti juga tidak terabaikan. Kira-kira itu Ibu Kadis ya, prinsip kita. Kemudian Ibu Kadis, penegasan kita nanti bisa ya saya bicara di sini Bu Kadis ya, konteks Ibu Kadis coba carikan formulasi kita, coba carikan skema kita bahwa kalau anak-anak SMP itu sebaiknya jangan bawa kendaraan dulu ke sekolah, ya kalau bisa carikan skema formulasi seperti apa, karena itu masih rawan kecelakaan itu. Anak SMP sudah bawa motor, ya itu diprediksi, maka dicarikan skema supaya ini tidak merugikan juga semua pihak. Kira-kira skemanya seperti apalah. Siapa tahu kelas 1 belum bisa, siapa tahu kelas 2 kelas 3 masih bisa bawa motor. Karena ini rawan kecelakaan, Pak. Maksudnya kerjasamanya adalah kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalkan Polres, ya kepolisian. Karena juga satu sisi keselamatan, sisi yang lain juga ini melanggar undang-undang lalu lintas. Karena belum layak untuk membawa kendaraan. Kalau anak SMP, Pak. Ya, sehingga kita tidak maksa, tetapi carikan informasi kita supaya kita menata pendidikan kita dengan baik. Artinya di tangan Ibu Kadis ini semuanya bisa lebih baik lah. Jadi saya kira clear, tinggal kita menunggu proses-proses selanjutnya. Dan mudah-mudahan dalam kesepakatan kita ini, tadi kesimpulan disampaikan oleh Ketua, mudah-mudahan Ibu Kadis bisa menyelesaikan, menghadirkan lain sebagainya itu, kita bicara dengan baik, supaya jangan ada lagi yang mengeluh, tidak bisa mengajar, atau disabotasi dan mengajarnya ke kepala sekolah. Kira-kira mungkin begitu Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Belum saya tahu. PKPSDM ini kan kita undang. Apapun juga tanggapannya harus bicara. Saya kira begini, PKPSDM itu kemarin kenapa kita tiba-tiba undang dalam rapat kali ini? Karena kita melihat PLT-nya itu. Kita tahu bahwa SK itu bukan kepala PKPSDM yang tanda tangani, tapi SK itu lewat PKPSDM baru ke yang bersangkutan. Gitu kalau ceritanya. Ini letting jago-jago saya sebenarnya, ini paham ya berita. Mungkin kita beri kesempatan kepada mewakili PKPSDM Ibu Berita ya, atau siapa saja, mungkin karena ini 2 kabitnya hadir ini. Yang mana sebenarnya punya jurusan urusan mutasi itu SK itu. Kalau P3K kan biasa beliau ini, karena Pak Irman banyak sekali telepon beliau kemarin konsultasi. Ibu Berita punya bagian ya, artinya SK itu lewat situ enggak? Itu kan pasti sempat baca di SK. Definitifnya PTMP. Kalau saya jujur, saya agak ragu dengan sistem Pak Nur. Kadang-kadang dia bertolak belakang dengan yang ada di lapangan. Ya, Pak. Belum lagi kita cek ke sekolah ya, guru-guru yang ngajar. Benar nggak? Dia dapat sertifikasi sudah ngajar terus. Kebanyakan, Pak Nurul, kebanyakan guru-guru itu nitip. Nitip di mana? Nitip sama anak-anak yang ngajarkan. Tapi namanya ya. Kita cek di lapangan, kalau nggak percaya. Ini yang sebenarnya Ibu Kadis kita harus tertibkan gitu. Ya. Ibu Berita, Pak Kabit, Ibu Kabit, silakan. Saya tambahkan kita sedikit. Ya. Di PKPSDM, kebetulan kemarin ada yang melapor juga ke saya terkait dengan kepala sekolah yang diganti. Ternyata masih banyak juga SK-nya itu belum jelas statusnya. Ya, beberapa kali menghadapi PKPSD belum ada kejelasan sehingga hari ini kemarin ditekankan kepada kami bahwa tolong tanyakan itu bagaimana statusnya ke SK ini, apakah memang sudah jelas di situ atau belum? Ya, saya kira itu saja Pak Ibu Kabit. Terima kasih. Ya, secogen langsung ditanggapi juga karena jujur banyak yang ngeluh. Kok sudah jadi kepala sekolah tapi SK-nya belum nyampe di tangannya. Yang siapa tahu juga itu sebagai pengakuan ke istri bahwa saya ini sudah jadi kepala sekolah. Ada kadang-kadang bilang kepala sekolah tapi tidak ada SK. Dan biasanya SK itu juga berguna bagi hal-hal yang cocok Pak Nurul. Silakan Ibu Berita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di PKPSDM. Hari ini hadir mewakili Kepala PKPSDM.
Tadi terkait pertanyaan bahwa apakah itu yang pertama, apakah mereka Kepsek baru ini sudah definitif atau belum? Kalau kita bicara dengan sistem, di sistem kami di Ekinerja yang sehari-hari kami tangani dan saya baru saja komunikasi dengan admin Ekin Tebutul Utara itu belum definitif, dia masih statusnya PLT. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang pelantikan itu sudah harus melalui aplikasi Imut untuk mendapatkan pertek dari BKN. Ya, mohon maaf yang lalu entah karena kesalahan komunikasi atau bagaimana, Kepsek yang dilantik itu belum memiliki pertek karena memang belum ini selesai prosesnya. Jadi secara sistem itu akan ditolak oleh sistem BKN. Ketika kita ajukan mereka sebagai kepala sekolah yang definitif itu akan ditolak. Jadi memang sistem yang tolak mereka. Karena di BKN mereka itu belum terdaftar sebagai Kepsek. Seperti itu. Jadi saya tegaskan di Ekinerja dan semua aplikasi CISN itu yang BKN yang base of BKN itu semua mereka masih bukan definitif PLT. Seperti itu. Saya langsung saja, Bu Kabit. Kan ada fisiknya kemarin. Benar sekali Pak. Ada fisiknya nggak? Yang dikasih ke kepala sekolah per person. Benar sekali Pak. Ada fisiknya. Iya. Tapi itu statusnya PLT. Mohon maaf. Status pada SK yang diberikan itu definitif. Ini tanda tangan bupati definitif. Ya. Tapi ini kan prosesnya ini belum final. Harusnya itu sudah selesai dari Kemendiknas, kemudian sudah keluar itu calon kepala sekolah itu baru dimasukkan ke aplikasi Imut, diajukan ke BKN. BKN memberikan praktek baru dilantik. Seperti itu. Cuma saya tidak mengerti kemarin apakah ada kesalahan komunikasi atau kurangnya konsultasi teknis sampai terjadi kesalahan seperti ini. Seperti itu Pak. Jadi sampai saat ini kami masih BKPSDB itu pas kelihatan di sistemnya itu masih PLT. PLT. Semua sistem yang based on BKN PLT. Tepat kan? Saya kejar gini, sistem ini kan ya kadang-kadang kita habis ngomong besok sebentar berubah. Mohon maaf. Fisiknya ada nggak? Apa? Fisik SK. Ini kan Karena jujur bagian dari pertanyaan Pak Sat tadi bahwa masih ada beberapa kepala sekolah ya belum dapat fisik SK-nya. Kalau itu mereka semua kita sudah buatkan sekali ya satu kali untuk petikan SK-nya semua sudah ada. Itu ditentang Pak Bupati. Itu kalau petikan SK itu tidak tentang bupati tapi sekda atas nama bupati. Petikan. Kalau SK itu kolektif ditantangani oleh bupati. Oleh Bupati. Ada harus nggak di BKPSD? Ada Pak, ini saya bentuknya PDF. Nanti dikirim di nomor HP. Oke, ada yang lain? Ada apa? Ya benar ya, apa yang maaf ya, dikatakan Ibu Kabit ya? Kabit. Benar apa yang dikatakan Pak Nurul bahwa pengangkatan kepala sekolah waktu itu sampai sekarang baru seleksi administrasi tahap 2. Itu betul. Sehingga dikonsideran SK Bupati, sepertinya kata Pak Alex, dikonsideran SK Bupati menetapkan dan lain sebagainya, tidak ada kata memperhatikan rekomendasi BKN, belum ada, sehingga sifatnya masih PLT. Kalau sudah ada memperhatikan rekomendasi PLT, apa yang dikatakan tadi Pak Nurul, sudah lolos SPKS apa itu? SPS itu oleh Pak Alex, baru dia turun, itu pun turun tidak mutlak. Ini ajukan 10 tidak mutlak. Itu mulut ke Pak Alex yang bicara dari saya tadi malam, tidak mutlak. Makanya tolong Pak Hanul banyak berdoa. Mudah-mudahan 50 berapa itu? 53 turun semua. Sehingga Ibu Rita bisa masukkan lewat akun apa itu? Input online itu. Sehingga definitif.
Memang betul, sudah prosedur semua ini sudah. Hanya sekarang apa saya katakan tadi, mudah-mudahan yang keluar dari Pak Alex itu keluar semua, mudah-mudahan, sehingga pihak BKSDM membuat SK lengkap nih, memperhatikan rekomendasi BKN nomor apa, rekomendasi menteri apa, nomor apa ada akan tertulis nanti di SK definitif oleh Bupati. Nah, kemudian terakhir saya minta Pak Nurul, saya juga ini komunikasi kurang bagus dengan Bapak ini. Setiap saya apa, beda dengan Ibu Kadis. Kok lebih susah saya ketemu Anu dan Gubernur? Mohon maaf, berapa kali saya lihat tidak pernah tanggapi. Atau ini saya perintahnya kepada Ibu Kadis. Jangan yang itu pada ini, kalau ada wilayahnya. Mohon maaf, mohon maaf. Saya akan tersinggung berapa kali. Artinya kita ini kan komisi mitra. Komisi 1. Bukan hanya Ibu Kadis mitra kami, seluruh dan staf. Sehingga ada informasi kami dapatkan waktu itu, saya mau pertanyakan bahwa ada telepon dari Komisi 1 DPR, ada telepon dari Umar Bonde. Mau pertanyakan kepada Bapak, tapi tidak pernah dijawab Pak. Emosi juga. Apakah ini Pak Nurul tidak anggap kita Komisi 1? Atau sengaja? Atau mungkin mohon maaf ya, sudah perintah Ibu Kadis. Tolong dijawab ya, jangan sampai ada hal-hal yang ekstrim kepada kami sehingga membuat kami emosional. Saya baru terbuka sekarang ini ya. Saya baru tahu. Selama ini saya salahkan di kelas. Di kelas ini berani melantik tanpa ada rekomendasi PKN. Betul juga. Baru hambatan seleksi administrasi. Belum ada yang dari Pak Alex tadi itu. Apa dia bilang Pak Alex tadi malam? Bisa keluar definitif setelah diajukan butuh selesai. Sudah. Tahap kedua sudah diajukan, tinggal kami memproses. Tetapi tidak mutlak pada ini. 50 turun 50 tidak mutlak. Tergantung apa memenuhi syarat segala macam. Makanya lebih banyak berdoa lah, lebih banyak berdoa, lebih banyak lobby lah, lebih banyak lobby. Tolong juga bekerja sama dengan BKSDM lah. BKSDM pintar lobby nih BKSDM. Artinya bantu si Hanurul, bantu dari ibu. Artinya kalau perempuan ini bagus sebenarnya, kalau menggoda di atas itu bagus. Kalau perempuan itu caranya kan supaya bisa dikabulkan cepat. Nah, kalau sudah ada rekomendasi dari KSPSI itu pasti akan diberikan kepada ibu BKSDM untuk dasar membuat SK definitif. Oke. Saya ulang kembali Pak Hanul, kalau ada kami punya WA tolong dijawab supaya jangan kami membuat emosional ya. Artinya dari sini saja sudah komunikasi tidak bagus, untuk apa kita mau membantu kalau begini?